Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Kali ini kami akan menjelaskan apa itu L2TP? Atau Layer 2 Tunneling Protocol. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husain Arif Diman. Saya Muhammad Awal Fajri. nama saya Rizky Muhammad Bayaki. Tonton terus video ini sampai selesai ya. Let's go. Layer 2 Tunneling Protocol. Pada penjelasan teori Layer 2 Tunneling Protocol kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Pertama adalah pengertian. Layer 2 Tunneling Protocol atau L2TP adalah protokol tunneling yang memadukan dua buah protokol tunneling. Tunneling itu adalah suatu teknologi yang digunakan untuk membuat sambungan atau koneksi private point-to-point melalui jaringan internet atau publik, sehingga paket data yang diantar bebas gangguan atau lebih aman. Yang dimaksud dengan dua buah protokol tunneling yaitu L2F atau Layer 2 Forwarding milik Cisco dan PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol milik Microsoft. L2F ini memungkinkan server akses dial-up membingkai lalu lintas dial-up di dalam point-to-point protokol dan mentransmisikannya pada hubungan WAN ke server L2F. Sedangkan PPTP ini adalah suatu protokol jaringan yang memungkinkan pengiriman data secara aman dari remote client kepada server perusahaan swasta dengan membuat suatu virtual private network atau VPN melalui jaringan data berbasis TCP atau IP. Selanjutnya, pada awalnya, semua produk Cisco menggunakan L2F untuk mengurus tunnelingnya. Sedangkan operating system Microsoft yang terdahulu hanya menggunakan PPTP untuk melayani penggunaannya yang ingin bermain dengan tunnel. Namun saat ini Microsoft Windows NT 2000 telah dapat menggunakan PPTP atau L2TP dalam teknologi VPN atau Virtual Private Network-nya. Seperti PPTP, L2TP juga mendukung protokol-protokol non-IP. Protokol L2TP lebih banyak digunakan pada VPN non-internet. Contohnya Frame Relay, ATM, dan sebagainya. Selanjutnya, L2TP biasanya digunakan dalam membuat Virtual Private Dial Network atau VPDN yang dapat bekerja membawa semua jenis protokol komunikasi di dalamnya. VPDN itu adalah jenis User to LAN Connection. Artinya, user dapat melakukan koneksi ke private network dari manapun apabila diperlukan. Maksudnya, L2TP memungkinkan penggunaannya untuk tetap dapat terkoneksi dengan jaringan lokal milik mereka dengan polisi keamanan yang sama dan dari manapun mereka berada, melalui koneksi VPN atau VPDN. Koneksi ini seringkali dianggap sebagai sarana memperpanjang jaringan lokal milik penggunanya, namun melalui media publik. Namun, teknologi tunneling ini tidak memiliki mekanisme untuk menyediakan fasilitas enkripsi karena memang benar-benar murni hanya membentuk jaringan tunnel. Fasilitas enkripsi disediakan oleh protokol enkripsi yang lewat di dalam tunnel. Selain itu, apa yang lalu lalang di dalam tunnel ini dapat ditangkap dan dimonitor dengan menggunakan protokol analyzer. Protokol analyzer ini adalah komunikasi antara hardware dan program yang dipakai untuk menangkap atau melihat atau melakukan monitor dan juga menganalisis paket yang lewat pada jaringan atau network komputer. Selanjutnya yaitu perangkat dasar. Perangkat-perangkat dasar pada L2TP ini ada 4, yaitu yang pertama remote client, yang kedua L2TP access concentrator atau LAC, yang ketiga L2TP Network Server atau LNS, yang keempat Network Access Server atau NAS. Yang pertama remote client. Remote client itu adalah suatu end system atau router pada jaringan remote access, misalnya dial-up client. Yang kedua ada L2TP Access Concentrator atau LAC. LAC ini adalah sistem yang berada di salah satu ujung tunnel L2TP dan merupakan peer ke LNS atau L2TP Network Server. LAC ini berada pada sisi remote client atau ISP. Fungsi dari L2TP Access Concentrator atau LAC ini adalah sebagai pemrakarsa incoming call dan penerima outgoing call.
Yang ketiga ada L2TP Network Server atau LNS. LNS ini adalah sistem yang berada di salah satu ujung tunnel L2TP dan merupakan peer ke LAC atau L2TP Access Concentrator. LNS ini berada pada sisi jaringan korporat. LNS ini berfungsi sebagai pemrakarsa outgoing call dan penerima incoming call. Berbalik dengan LAC ya. Yang keempat, Network Access Server atau NAS. NAS ini dapat berlaku seperti LAC atau LNS atau kedua-keduanya. Ya, selanjutnya adalah model L2TP. Jadi L2TP itu ada dua model yang dikenal, yaitu compulsory dan voluntary. Bedanya terletak pada endpoint tunnelnya. Jadi tadi kan udah dijelasin kalau endpointnya kan ada dua, yaitu LNS atau LAC. Nah, jadi kalau pada compulsory itu ujung tunnelnya itu pada ISP-nya, sedangkan kalau voluntary itu pada client remote-nya. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Compulsory. Jadi remote client itu membangun koneksi point to point ke LAC melalui PSTN. Jadi lihat di gambar itu ya. Jadi kalau compulsory kan tadi endpoint-nya kan di korporatnya ya, pada ISP atau korporatnya. Nah ini kan jadi endpoint-nya itu kan di korporat, terus kalau mau nyambung ke remote client pakai PSTN. LNS itu menerima koneksi atau ISP-nya itu menerima koneksi LAC yang mengkapsulasi, terus meneruskan melalui tunnel tersebut. Nah, kalau yang voluntary remote client yang yang sebagai ujung endpoint-nya tadi, dia bisa establish koneksi ke ISP. Jadi kan LNS kan pada jaringannya korporatnya, LAC-nya pada remote client-nya. Nah, tapi LAC-nya ini bisa membangun koneksi klien. LAC itu bisa menginisiasi L2TP, jadi bisa membangun koneksinya. Sebagian besar itu memakainya model voluntary ini. Jadi si kliennya, LAC-nya yang menginisiasi kalau mau connect ke jaringan kantor misalnya yang membuat L2TP-nya tersebut. Karakteristik L2TP memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah L2TP bersifat media independen karena dapat bekerja di atas media apapun. Kemudian L2TP sering disebut juga sebagai protokol dial-up virtual karena L2TP memperluas suatu session dari PPP atau point-to-point protokol dial-up melalui jaringan internet publik. Kemudian karakteristik berikutnya adalah seluruh paket data L2TP termasuk penambahan payload dan L2TP header dikirim dalam bentuk UDP datagram. Kemudian karakteristik yang keempat adalah L2TP membungkus frame PPP untuk dikirim lewat jaringan IP X,25 frame relay atau ATM. Kemudian karakteristik berikutnya adalah biasanya dikombinasikan dengan IPsec sebagai fasilitas enkripsi yang juga dikenal sebagai L2TP/IPsec. Kemudian karakteristik berikutnya adalah dua titik tunnel L2TP disebut LAC, L2TP Access Concentrator, dan LNS, L2TP Network Server. Berikutnya, pada saat jaringan tunnel sudah dibuat, trafik di jaringan baru melakukan koneksi. LAC dan LNS melakukan session pada saat koneksi terjadi. Traffic antar session ini dibatasi oleh L2TP.
Berikut adalah gambar struktur paket yang dikirim melalui L2TP. Pertama, dari paling kiri di gambar 7, L2TP memiliki IP header, UDP header, L2TP header, PPP header, dan PPP payload. Kemudian di gambar 8, ini adalah paket data yang digabungkan dengan IPsec. Setelah IP header, paket disisipkan IPsec ESP header, dan di ujung paket ditambahkan IPsec ESP trailer. Dan selebihnya sama seperti paket data L2TP biasanya. Nah, penggunaan IPsec ini berfungsi di keamanan jaringan agar paket dapat dikirim dengan aman dan kalau misal dibaca oleh orang lain tidak akan terbaca paketnya. Cara kerjanya, pertama ada komponen-komponen pada tunnel, yaitu ada control channel, berfungsi sebagai untuk setup dan tear down. Kemudian untuk create dan tear down payload calls dalam tunnel. Kemudian ada session, berfungsi sebagai layanan delivery payload, dan paket PPP yang dienkapsulasi dikirim pada session. Ada 2 langkah untuk membentuk tunnel pada session PPP dan L2TP. Pertama ada pembentukan koneksi kontrol untuk suatu tunnel. Sebelum incoming atau outgoing call dimulai, tunnel dan koneksi kontrol harus terbentuk. Kedua, pembentukan session yang dipicu oleh permintaan incoming atau outgoing call. Suatu session L2TP harus terbentuk sebelum frame PPP dilewatkan pada tunnel L2TP. Multiple session dapat dibentuk pada satu tunnel dan beberapa tunnel dapat dibentuk di antara LAC dan LNS yang sama. Contoh implementasi dari L2TP bisa dibaca di Cisco L2TP documentation. Kemudian ada Open L2TP, Linux L2TP IPsec server dari Linux. Kemudian kalau punyanya Microsoft ada built-in included with Windows 2000 atau lebih tinggi di atasnya. Microsoft L2TP or IPsec VPN client for Windows dari mulai Windows 98, Windows ME, Windows NT 4. Kemudian untuk Apple ada built-in include with Mac OS X 10.3 atau lebih tinggi. Sekian penjelasan mengenai L2TP tunneling. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan demo simulasi. Jadi kali ini kita akan mensimulasikan L2TP ya. Jadi bagaimana sih cara kerja L2TP itu? Nah, sekarang kita akan mensimulasikan bagaimana L2TP itu bekerja. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah pergi ke network setting. Kalau Anda memakai Windows, tinggal ke network setting, kemudian klik VPN. Nah, kemudian add a VPN connection, VPN provider, Windows built-in, connection name, misal L2TP. Nah, server name ini kalian isikan address dari VPN kalian. Saya akan mengambil VPN gratisan dari ini free l2tpvpn.com. Saya akan mencoba ini UK. Nah ini kita akan pilihan L2TP with pre-shared key IPsec. Nah IPsec ini karena L2TP itu tunneling yang tidak memiliki security bawaan. Jadi dia tidak ada security bawaan seperti OpenVPN dan
VPN yang lain. Jadi dia dikombinasikan dengan IPsec. IPsec akan dijelaskan oleh yang lainnya. Kelompok kami hanya menjelaskan L2TP. Nah, pre-share key juga diambil dari sini. Nah, ini pre-share key-nya free l2tpvpn.com. free l2tpvpn.com. Oke. free.vpn.com. Nah, ini username dan password juga kita ambil dari sini. UK account free l2tpvpn.com, passwordnya 2389. 2389. Oke. Kalau sudah terisi semua, kita save. Nah, ini ya L2TP test. Kita connect. Kita tunggu. Nah, ini connected ya. Sebentar, kita coba bandingkan sebelum menggunakan L2TP dan sudah menggunakan L2TP. Kita disconnect dulu, kita cek IP. My IP. Nah, ini IP publik komputer saya yaitu 114.5.111.47. Setelah menggunakan L2TP ini, kita connect. Karena ini servernya UK ya, pasti IP publiknya nanti geolocation-nya yaitu UK. Kita refresh. Nah, gantikan. Jadi 87.1.247.181. Kemudian kita coba menggunakan Wireshark. Apa sih bedanya sebelum connect VPN tersebut dan setelah connect VPN? Kita akan disconnect dulu ya. Oke, kita tunggu Wireshark-nya. Nah, kita WiFi 3 karena kita connect ke WiFi. Jadinya kita langsung start. Nah, nih seperti ini. Nah, ini kan TCP biasa. Kita coba lihat di ini protokolnya TCP dengan nih portnya 80, DST portnya 2811. Ini source-nya. Nah, ini kan masih pakai TCP semuanya. Kalau L2TP dia akan menggunakan UDP, User Data Protocol. Kita coba, nah, connected, kita ulangi. Oke, nah ini di sini ESP nih, ESP kita cek. Nah, ini tadi kan TCP, sekarang UDP dengan port 4500. Artinya ini kita menggunakan NAT. Kalau L2TP ada macam-macam sih, bisa port 500, 4500 dan lain-lain. Nah, ini UDP encapsulation of IPsec. Kalau ini pakai IPsec ya, kita nggak akan bahas itu. Jadi seperti itu perbedaannya, bisa terlihat ya kalau menggunakan L2TP. Jadi sekian simulasinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kita jumpa lagi di video yang lain. Bye.